Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bihan Wardiansyah dengan NIM akhir 029 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Di sini saya akan melanjutkan dari praktikum modul yang ke-7 terkait dari YOLO atau Object Detection, mana ini memanfaatkan deteksi dari kamera untuk mendeteksi dari sebuah objek berdasarkan dari hasil model yang telah di-train, dimana pada percobaan ini kita memanfaatkan dari 3 software, yaitu yang pertama atau 3 website. Yang pertama yaitu terkait dari RoboFlow, di mana untuk membuat model terus di cut, disesuaikan dengan bentuk modelnya. Kemudian ada Google Colab digunakan untuk membuat dari model itu sendiri. Kemudian yang ketiga testing dari percobaan menggunakan dari Visual Studio Code atau anti-gravity. Di sini saya sudah membuat dari beberapa model. Yang saya gunakan ini adalah tab atau terkait dari solasi, bukan solatif gitu kan. Nah, ini ada 90 dataset yang telah diambil dengan berbagai gambar. Nah, ini hasil yang sudah di crop masing-masing. Nah, ini nanti dari crop potongan-potongan tersebut ini nantinya digunakan untuk membuat dari modelnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita ini saya sudah membuat juga versionnya, di mana ini membuat dari model itu sendiri, mulai dari dataset split, kemudian preprocessing, augmentation dan sebagainya. Mana ini udah saya buat, yaitu dengan menggunakan dataset split 189 untuk training dan validasi 14 image dan testing 14 image, dimana total keseluruhan itu ada 216, dimana itu dihasilkan dari 90 gambar kemudian dikali 3. Nah, kemudian preprocessing ini saya sudah mengatur tadi scratch sekitar dengan stretch 512 kali 512, auto adjust contrast menggunakan using adaptive equalization, dan augmentation yaitu flip horizontal, blur dan noise yang saya pilih. Terus ini adalah versi yang sudah dibuat. Nah, ini terus kemudian setelah dari versi yang terbuat ini kan nanti akan menghasilkan dari versionnya yang kemudian nanti akan di-train gitu kan, di-train dari si Google Colab-nya, dimana ini tadi menghasilkan data atau program yang nantinya untuk digunakan untuk training data. Nah, ini ada beberapa fitur seperti yang sebelumnya ini saya gunakan ya, upload data, mulai dari mengupload dari gambar atau video yang sudah didapatkan. Kemudian ini untuk dari annotate atau cropping dari gambarnya disesuaikan gitu supaya tidak terganggu oleh noise luar. Kemudian ini datasetnya yang sudah dibuat, kemudian ini versionnya yang tadi. Terus ini ada beberapa fitur-fitur yang lain. Oke. Terus kemudian lanjut di YOLO, di mana ini platform digunakan yang berbasis online digunakan untuk training dari model yang telah dibuat berdasarkan gambar yang telah didapatkan dan telah di crop atau dipotong-potong sesuai dengan bentuknya. Terus yang nantinya dia akan menghasilkan dari sebuah program yang digunakan untuk testing dari model yang telah dihasilkan. Dimana ini tadi sudah dibuat, upload new project, kemudian memasukkan dari hasil program yang telah didapatkan, terus menambahkan. Nah, terus ketika sudah ditambahkan, nah ini nanti ini ada beberapa menu atau fitur yang perlu di checklist untuk menghasilkan dari nantinya akan output dari folder atau file yang bernama base.pt. Nah, ini
setelah kita membuat dari modelnya atau memasukkan dari model, dan ya perlu diinstal mulai dari NVIDIA SMI, terus ada import OS. Nah ini tinggal kita tekan saja, kemudian tunggu hingga selesai, hingga tertampil dari checklistnya. Kemudian ada 0 terus kemudian ini juga diinstal, terus install dari PIP UV 8. Nah ini pip installnya. Nah terus ini from Ultrastrip, dan yang ini dihasilkan dari program yang didapatkan dari RoboFlow ya, dari RoboFlow. Nah dia didapatkan dari sini, tinggal di copy saja. Ini kan mulai dari from RoboFlow, import dari filenya. Kemudian ini ada beberapa workspace-nya, yaitu ada RD, terus ada project version 1 dan datasetnya download. Terus ini custom trainingnya. Nah ini dicentang. Terus ini penentuan dari epochnya atau pengulangan dari model yang akan dihasilkan gitu kan, ini pengulangannya berapa kali. Semakin banyak dari model yang diperulang atau siklus gitu kan, ibaratnya siklus, maka bisa jadi modelnya semakin bagus gitu kan. Namun jika terlalu banyak itu akan overfitting, bahasanya istilahnya. Namun jika kekurangan dia bisa jadi underfitting. Itu terkait dari modelnya, jika modelnya kurang seperti itu. Nah epoch ini mempengaruhi dari kecepatan atau kelamaan waktu untuk dari training model tersebut gitu. Semakin kecil berarti semakin cepat, namun hasilnya bisa jadi kurang, dan semakin banyak dia bisa lama, namun hasilnya bisa semakin detail seperti itu. Nah ini saya menggunakan tadi sekitar epoch 50, dan ini sudah selesai. Terus ini yang ke bawah ini tidak diperlukan gitu kan, ini opsional gitu kan, bila mana kita membutuhkan dari grafik atau evaluasi gitu kan, dari ini. Terus ada validasi custom model, terus interface custom model dan sebagainya ini, dan nah ini tidak diperlukan. Nah makanya ini langsung saja kita sudah mendapatkan dari programnya, di mana ini kita sudah mendapatkan dari dataset, terus range, detect, train, wake, terus ada SPT. Dimana ini kita download, yang nantinya kita akan run gitu kan di nanti Gravity ataupun dari Visual Studio Code gitu kan. Nah sebentar, ini kita ubah ke anti gravity-nya. Nah ini adalah dari hasil folder yang telah didapatkan, di mana ini dari model sebelumnya gitu kan. Nah ini base PT saya, base 1 PT. Nah ini dari model yang telah dibuat barusan. Dia cukup simpel ya, ini tidak ada yang isinya terkait dari modelnya. Kemudian programnya cukup simpel, hanya 29, dimana ini hanya import CV2 dari library CV2, terus import dulu, kemudian load import dari modelnya. Ini kan load model kan. Nah ini kan disesuaikan, jika memang kita menggunakan model sebelumnya, maka kita bisa ubah menjadi base saja tanpa base 1. Terus ini dan cukup ringan ya, versi nano. Terus ini untuk membuka dari webcam yang ada di laptop. Kemudian ini ada kondisi, jika memang benar ya kamera akan hidup, jika salah maka dia akan pengulang lagi gitu kan. Nah, ini deteksi objek, visualisasi hasil, dan tampilkan hasil, terus queue untuk keluar. Mungkin cukup sekian itu penjelasan dari terkait dari proses mulai dari pembuatan dari gambar model melalui dari RoboFlow atau datasetnya, kemudian training dari model, kemudian setelah ini saya akan melakukan testing gitu terkait dari hasil percobaan dari model yang telah saya buat gitu. Setelah ini kita akan melakukan testing dari model yang telah dibuat, yaitu menggunakan dari objek ini. Nah ini kita akan langsung mencoba saja di train ini programnya.
Nah, ini dia akan menghasilkan, akan membuka dari webcamnya, terus dia akan nantinya akan mendeteksi dari model yang telah kita training gitu kan. Nah ini dia terbaca, di mana dia terbaca selalu untuk bagian dari ketika posisi tidur, karena di sini kan tidak terbaca karena memang dari model yang telah dibuat itu tidak dipotong gitu kan, dipotong atau pada bagian sisi ini tidak dimasukkan sebagai model, sehingga dia akan selalu terbaca ketika posisinya seperti ini. Nah ini dia ada hasil dari nilainya, dimana semakin besar maka nilai errornya semakin besar gitu kan. Ini kan mendekati 1, maka dia dari hasil deteksinya kurang begitu bagus ya. Nah maka hal ini bisa diperlukan untuk menambah dari modelnya atau menambah dari train dari epoch-nya, sehingga nanti modelnya bisa menghasilkan nilai yang sedikit dan bisa lebih akurat. Oke, kurang lebih seperti itu dari penjelasan saya terkait dari percobaan dari Euro. Dan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.